Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 PGSD kelas 4D akan memaparkan materi dengan judul Sikap Kewarganegaraan Digital Generasi Z. Materi ini sangat relevan dengan kita semua sebagai generasi yang hidup di tengah derasnya arus digitalisasi. Para bapak, para ibu sekalian, slide kedua. Tujuan utama dari presentasi ini adalah menumbuhkan sikap yang bertanggung jawab, kritis, dan etis dalam aktivitas digital, khususnya di kalangan Gen Z. Kita ingin mengajak teman-teman untuk tidak hanya menggunakan teknologi, tapi juga berperilaku benar di dunia digital. Oke, slide selanjutnya. Para bapak, para ibu sekalian, apa itu kewarganegaraan digital? Kewarganegaraan digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab, etis, dan aman dalam kehidupan masyarakat. Artinya, bagaimana kita bersikap sebagai warga internet yang baik, tidak menyakiti orang lain, dan sadar bahwa apa yang kita lakukan secara online ada konsekuensinya. Selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang membahas tentang kewarganegaraan digital Gen Z. Yang kedua yaitu setelah kita tahu tentang definisinya, pastinya ada dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya, pastinya kita akan bisa menginfluence atau menyebarkan sesuatu yang menurut kita itu benar. Maksudnya apa? Sebagai generasi Z, kita pastinya sangat kritis akan hal-hal yang terjadi di negeri kita. Hal ini juga berpengaruh kepada bagaimana kita mempengaruhi seseorang. Seperti kita bisa menggunakan media sosial sebagai platform untuk memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Sehingga hal ini akan membuat generasi yang lain bisa mengetahui apa saja budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita juga bisa menyebarkan hal-hal positif atau hal yang bisa kita kritisi, seperti masalah RUU yang waktu itu sempat viral. Itu juga bisa buat kita berpikir kritis. Oh, harusnya itu seperti ini. Oh, harus seperti ini, seperti itu. Lanjut, untuk dampak negatifnya sendiri pastinya kita itu gini, media sosial ini kan luas ya, tidak ada batasan. Jadi terlalu banyak sekali, lebih tepatnya banyak sekali informasi yang kita dapat. Hal ini juga membuat kita bingung terkadang. Apa kita harus mengikuti yang benar, atau kita harus mempercayai hal-hal yang belum tentu benar. Nah, di sini juga dampak negatifnya, ya kita juga bisa terkadang kita juga bisa terpolarisasi di sini kayak gitu. Jadi kita gimana caranya kita harus bijak dalam bermedia sosial atau menerima informasi dari media sosial. Selain itu, dampak negatif yang lain juga terkadang kita juga mudah terpengaruh oleh hal-hal yang belum tentu benar. Dan hal itu juga bisa merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Atau bahkan kita juga bisa menghakimi seseorang
meskipun kita belum tahu apa hal itu benar atau tidak. Dari dua dampak ini, positif dan negatif, kita juga bisa harus bijak dalam bermedia sosial, khususnya berkewargaan digital tinggi, yang mana kita harus bisa menerapkan hal-hal menerapkan sikap-sikap kewarganegaraan yaitu bijak dan tidak terpengaruh unsur-unsur dari luar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, generasi Z, generasi digital merupakan kelompok demografis yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012. Mereka tumbuh di era internet dan teknologi digital yang pesat, sehingga teknologi dan media sosial menjadi bagian integral dari kehidupan mereka sehari-hari. Nah, karakteristik dari generasi ini yang pertama itu mereka punya kecenderungan besar banget sama teknologi dan media sosial. Hampir semua aktivitas mereka pasti ada hubungan sama gadget dan internet. Yang kedua, mereka juga sering mengalami yang namanya FOMO. Jadi mereka tuh gampang ngerasa takut ketinggalan info, tren, atau momen-momen penting yang lagi rame di media sosial. Terus yang ketiga, walaupun mereka banyak di dunia digital, mereka juga punya keterampilan sosial yang cukup oke, dan pola pikirannya cenderung terbuka. Jadi mereka bisa menerima hal-hal baru dengan lebih fleksibel, terbuka sama perbedaan, dan nggak gampang menghakimi. Oke, lanjut. Akan di Selanjutnya yaitu itu ada tabel diagram yang dimana tingkat penggunaan platform media sosial. Jadi diagram ini bisa kita lihat ya, Instagram itu mencapai 74 kasus atau 40% dari total karena banyak dipakai buat aktivisme. IG itu jadi rawan banget sama doxing dan penipuan. Dari beberapa platform ini pastinya banyak kasus ya. Yang pertama itu ada WhatsApp, yang dimana kasus arisan bodong WhatsApp yang melibatkan ratusan member dan menyebabkan kerugian besar. Dan ada juga penipuan dari luar negeri yang targetnya itu orang Indonesia. Dan yang kedua yaitu ada platform X yang dulu dinamakan Twitter, itu ada 27 kasus yang dimana 14,59% kasusnya ini yaitu ujaran kebencian dan peretasan akun. Sementara TikTok itu platformnya mencapai 11 kasus atau 5,95%. Kasusnya itu ada berapa ya? Ada penipuan transaksi online pada platform Facebook, dan ada juga kasus pembobolan akun yang diretas oleh hacker-hacker gitu. Kalau kita simpulkan, serangan digital ini itu kebanyakan platform milik Meta, yaitu ada Instagram, WhatsApp, Facebook, itu mencapai 114 kasus. Sekitar 61% dari semua kasus yang tercatat. Kesimpulannya, makin aktif kita media sosial, makin besar juga kemungkinan kita jadi target. Jadi penting banget buat lebih waspada, cek ulang informasi, dan jaga privasi saat online. Oke, sekian untuk slide selanjutnya. Oke, selanjutnya itu di sini ada
Etika digital dan kebiasaan online Gen Z menggali karakter dan perilaku generasi digital natif. Oke, poin yang pertama itu ada etika digital, yang kedua itu ada kebiasaan online Gen Z, yang ketiga itu ada karakter, dan yang terakhir itu perilaku generasi digital natif. Oke. Eh, Kenapa sih etika digital di kalangan Gen Z itu sangat penting? Karena apa? Karena semua aktivitas kita itu, entah itu bermain, belajar, berkomunikasi, itu kan semuanya berhubungan dengan eh, digital seperti itu. Nah, kenapa kita ini disebut generasi natif? Karena sejak kecil sudah belajar menggunakan teknologi, sudah terbiasa dengan teknologi seperti itu. Tapi minusnya itu seringkali kita lupa kalau penggunaan teknologi itu juga harus mempunyai etika, bagaimana cara menggunakannya dengan baik, seperti itu. Nah, dan kita itu harus sadar setiap tindakan yang kita lakukan di dunia digital seperti berkomentar di postingan orang, memposting video, eh, nge-like video, ataupun lain sebagainya, itu akan mempunyai dampak seperti itu. Entah itu dampak positif maupun negatif. Nah, menurut artikel yang saya baca, menurut Bonlab dan Fasid Pakakul itu menyebutkan bahwa generasi Gen Z ini punya kecerdasan digital tinggi. Artinya apa? Artinya itu kita bisa memanfaatkan teknologi secara kreatif. Tapi hal itu harus diiringi dengan rasa tanggung jawab. Dan Pak, kalau misal tidak mempunyai rasa tanggung jawab, itu akan menimbulkan dampak negatif, misalnya seperti menyebar hoaks, melakukan perlindungan digital, atau eh, pelanggaran privasi orang. Kan banyak seperti membuli orang di TikTok, di IG, di Twitter, seperti itu. Terus artikel yang saya baca juga itu ada dari Sakasita dan Kuswaha. Beliau menyebutkan bahwa budaya dan lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bersikap di dunia digital. Kita ini seringkali cenderung meniru tren yang sedang viral seperti itu, tanpa memikirkan eh, apa tren ini baik, apa tren ini buruk seperti itu. Bahkan hal konsumsi digital seperti itu bisa seperti belanja online atau langganan aplikasi-aplikasi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai menghabiskan uang hanya karena takut ketinggalan zaman, takut ketinggalan tren, seperti itu, atau FOMO seperti yang dicontohkan tadi. Intinya etika digital itu bukan sekedar soal tahu cara pakai teknologi, tapi juga tahu soal tentang karakter dan nilai yang kita bawa ke dalam interaksi digital. Seperti itu. Apakah kita jujur, sopan, bertanggung jawab, dan punya empati terhadap orang lain. Karena dunia digital itu sebenarnya bukan dunia yang terpisah, tapi perpanjangan dari kehidupan nyata. Jadi sebagai mahasiswa, generasi muda, penting banget buat kita untuk membiasakan diri untuk beretika yang baik, yang positif di ruang digital sejak sekarang. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai manfaat penggunaan digital. Nah, teknologi informasi dan digital di sini menawarkan dua manfaat utama kepada penggunanya, yaitu yang pertama ada creation power, yang dimana creation power di sini yaitu kemampuan atau daya untuk berkreasi, yang artinya di sini itu kita bisa membuat berbagai jenis konten digital seperti video, tulisan, atau desain, dan menyampaikannya kepada publik tanpa harus menjadi profesional terlebih dahulu. Lalu yang kedua di sini ada broadcast power. Broadcast power di sini itu
yang dimana penggunanya itu bisa menjangkau audiens dalam skala besar, yaitu kemampuan untuk menyebarkan informasi ke banyak orang secara luas dan cepat. Nah, dua manfaat itu memiliki kekuatan sebenarnya menjadi bekal penting bagi kita sebagai warga negara digital, tetapi menjadi warga negara digital itu bukan hanya soal bisa pakai teknologi saja, lebih dari itu. Dan kita juga harus mempunyai kesadaran untuk bertindak bijak, sopan, dan bertanggung jawab dalam menggunakan digital tersebut. Generasi Gen Z termasuk kita di sini itu memang cepat dalam menguasai teknologi, tetapi masih butuh bimbingan agar bisa memahami aspek-aspek penting lainnya seperti etika digital. Contohnya itu seperti berkomentar di sosial media orang lain. Itu harus sopan dan bijak dan tidak boleh semena-mena. Lalu yang kedua ada budaya digital dan tentu saja ada keamanan digital. Nah, jadi penggunaan teknologi itu harus diimbangi dengan sikap yang mencerminkan nilai-nilai sebagai warga negara digital yang baik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kita juga ada tahu strategi digital gengsinya. Apa itu? Strategi yaitu bagaimana cara kita bersosial media dengan baik atau menggunakan platform digital dengan baik. Yang pertama, menggunakan platform online sebagai alat pembelajaran untuk hal positif dan edukasi tentang jejak digital serta konsekuensinya menurut Darmawan 2024. Oke, untuk poin pertama, bagaimana sih cara mengimplementasikannya? Oke, untuk pengimplementasian sendiri, kita juga bisa untuk mengfollow akun-akun yang sekiranya kita mendapat insight bagus di situ. Banyak loh sekarang akun-akun sosial media yang sekiranya tuh kadang kita, oh iya ya, kayak gini loh. Atau bahkan materi-materi yang sebelum kita tidak tahu, jadi tahu. Semisal, di sini saya ada 3 contoh akun yang bisa kalian follow atau bisa kalian ambil positifnya. Yang pertama ada 1% official, ada Narasi TV, dan ada Kadep Akademi. Mengapa saya mengambil 3 akun ini? Yang pertama, untuk 1% sendiri, itu ada mereka itu menampilkan hal-hal yang sekiranya itu kadang kita butuh untuk bersosialisasi atau ada di tengah-tengah society. Bagaimana cara kita berempati dengan orang, bagaimana kita memperlakukan orang sebagaimana, seperti itu. Lanjut, untuk narasi TV. Nah, untuk narasi TV sendiri ini juga mengajak kita untuk berpikir kritis tentang hal-hal yang sedang terjadi di negara kita, khususnya Indonesia ya. Kan kadang tuh beberapa kasus harus viral dulu sekarang. Nah, di narasi TV itu kadang mengangkat itu kasus-kasus viral yang atau polemik-polemik yang bisa kita kritisi sebagai generasi Z, karena kita juga punya hak untuk berpendapat atau mengemukakan pendapat itu. Nah, narasi TV ini cocok untuk kita yang kepo, apa ya yang sedang jadi negara ini, atau kayak kemarin tentang korupsi, tentang judi online, atau tentang masalah peraturan perundang-undangan, atau yang baru-baru ini tentang di Raja Ampat. Nah, kan mau dibangun tambang kan. Nah, itu kita juga kayak bisa berpendapat loh, harusnya seperti ini, harus seperti itu. Nah, narasi TV itu juga mengangkat hal itu. Kita juga punya informasi mendapat informasi-informasi tentang apakah kenapa hal ini terjadi, siapa yang mensiasati ini, kenapa kok terjadi, itu tuh ada semua di narasi TV. Itu kita bisa dapat info, kita juga bisa mengemukakan pendapat kita. Selanjutnya terakhir Kadep Akademi. Mungkin banyak belum dengar ya Kadep Akademi ini, tapi ini untuk personal branding kita. Bagaimana cara kita bisa mempersonal branding? Apa itu personal branding?
Personal branding itu adalah bagaimana orang atau society kita melihat kita sebagai apa. Hal ini juga bagus misalnya kita kaitkan dengan kebudayaan atau kesenian di Indonesia. Kita bisa memperkenalkan batik. Banyak sekarang influencer yang suka memakai batik di acara-acara tertentu. Hal itu juga bisa membuat kita, oh iya ya ternyata tuh Indonesia tuh nggak cuma batik ini aja. Ternyata setiap daerah Indonesia atau setiap suku Indonesia itu punya batik-batik sendiri atau ciri khas batik-batik ini di seluruh Indonesia tuh berbeda-beda ternyata. Gak cuma kalau di Madura ya batik jantongan atau semacamnya. Itu beda di mana di daerah lain itu beda. Nah, itu juga kita juga bisa mencoba belajar bagaimana personal branding kayak gitu. Jadi nggak cuma memperkenalkan budaya, kita juga bisa mempengaruhi keywords tentang hal-hal yang happening kayak gitu. Lanjut, yang kedua wajib melibatkan peran orang tua dan guru atau dukungan program sekolah. Nah, karena Gen Z ini rata-rata memang masih ada beberapa yang di bawah umur, jadi kita harus bisa melibatkan orang tua dan guru, orang tua untuk melibatkan di rumah, dan bagaimana guru kita dilibatkan di sekolah. Nah, kenapa ya? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk menghindari hal-hal negatif yang sekiranya bakal berdampak buruk buat kita. Lanjut, dan terakhir, jadi juga perlu mengenal dan memahami adanya hak dan tanggung jawab di dunia digital. Oke. Hal ini juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya bahwa kita harus bijak bersosial media, kita harus sopan, kita harus jujur, kita harus sopan kayak gitu. Bagaimana kita harus tahu bagaimana cara mengkritik, mengemukakan pendapat yang baik atau mengkritisi hal-hal yang baik karena ada kritik yang membangun atau kritik yang tidak membangun. Nah, itu kita harus belajar. Dan untuk peran dari orang tua sendiri juga wajib di situ. Nah, hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawab bagaimana hak kita ya apa yang kita terima kan. Nah, di sini tuh juga kita tuh pantas untuk mendapatkan hal yang baik. Seperti komentar baik atau bahkan masukan yang baik. Untuk tanggung jawab sendiri, bagaimana kita mengelola sosial media itu menjadi hal-hal yang bermanfaat. Karena setiap apa yang kita posting, setiap apa yang kita komentar, atau setiap apa yang kita ketik di sosial media, itu sangat berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, di situ tanggung jawab itu penting. Bagaimana? Oh, ya, saya seperti saya mempost ini karena saya bisa mempertanggungjawabkan hal ini. Menulis ini, saya bisa bertanggung jawab hal ini. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ternyata udah di ujung slide. Baik. Mungkin kesimpulan dari Zoom meeting kali ini tuh yang pertama, bagaimana kita menerapkan sikap-sikap kewarganegaraan kita saat bermedia sosial. Seperti yang sudah disebutkan, harus sopan, harus bijak, dan harus kritis. Nah, di sini juga kita harus tahu bahwa kita juga punya batasan. Kita tidak sosial media itu bebas, tapi kita harus punya batasan buat diri kita sendiri untuk mengakses ataupun untuk mengupload sesuatu yang sesuai dengan usia kita. Dan juga kita juga bisa mempunyai potensi atau kesempatan untuk memperkenalkan budaya-budaya, memperkenalkan pemikiran kita di sosial media dengan bijak.